Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan namamu. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirmanlah Engkau, Tuhan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita tentang keberhasilan yang membawa kebahagiaan. Saudara-saudara, keberhasilan dan kebahagiaan itu tidak dapat diterima begitu saja. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa dapat berbahagia. Karena banyak orang ingin bahagia, tapi tidak semua bisa berbahagia. Bahkan orang-orang yang kaya pun, karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kaya pun tidak bisa bahagia. Kalaupun bisa dibeli dengan uang, orang kaya saja yang bahagia. Tapi kebahagiaan hanya dapat di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan. Maka saudara-saudara, saya sampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita ulangi. Selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, lihat saudara. Kemudian saudara, kalau kita baca juga dalam Mazmur pasal 1 ini tentang kebahagiaan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, lihat saudara-saudara, apa saja yang diperbuat berhasil. Inilah tentang keberhasilan. Orang bisa berhasil kalau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yeremia pasal 17. Ini juga kalau kita mengandalkan Tuhan. Pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara-saudaraku, tapi kalau mengandalkan manusia, kita baca ayat 5 ke belakang. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita dengar-dengaran firman Tuhan seperti yang kita baca tadi, maka Tuhan akan memberkati kita. Dengan catatan kita harus dengar-dengaran juga kepada Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Ulangan pasal 28, saudara-saudara ya. Ulangan pasal 28. Ini tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu,
diberkati engkau pada waktu masuk, dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Nah, lihat saudara-saudara. Itulah, kalau dengar-dengaran akan firman Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa mencari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sekalian kalau kita dapat melakukan itu. Maka seperti terdapat di dalam Yohanes pasal 15, saudara-saudara ya. Ini tentang doa kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa. Jadi kalau kita dengar-dengar akan firman Tuhan tinggal dalam hati kita, kita dalam Tuhan, maka apapun yang kita minta kepada Tuhan pasti diberikan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita. Tapi kita harus tetap senantiasa setia kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Maka berkat itu akan menjadi bagian kita sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita merasa kita sudah banyak berdosa. Tapi Tuhan itu mengampuni kita. Dengan catatan kita minta ampun kepada Tuhan dengan setulus hati kita, maka Tuhan mengampuni kita sehingga berkat itu dapat menjadi bagian kita. Maka dikatakan dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita diampuni oleh Tuhan dari segala salah kita. Dan kita diberikan kekuatan melakukan kehendak Tuhan. Maka berkat itu akan menjadi bagian kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Buatlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar mendapat tempat dalam hati kami. Dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dari segala salah dosa kami, kuduskan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati,
karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta